This is the story of. Bayangkan ketika kamu sedang tenang jalan kaki, tiba-tiba nyawa melayang di tangan orang psycho yang good looking. Apakah kamu masih rela? Beberapa bulan ke belakang, TikTok diramaikan dengan seorang kriminal yang malah dapat simpati karena looknya yang ganteng. Namanya Wade Steven Wilson atau Wade Wilson. Nama yang sama dengan karakter anti-hero Marvel film Deadpool yang dipopulerkan oleh Ryan Reynolds. Karena itu di media, Wade Wilson disebut atau dikenal dengan Deadpool Killer. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, please subscribe dulu channel ini ya. Wade Steven Wilson lahir pada 20 Mei 1994 dari orang tua yang masih remaja. Ayahnya Steven Stastaseka berusia 14 tahun dan ibunya 13 tahun saat Wade lahir. Dia diadopsi oleh Steve dan Candace Wilson dan dibesarkan di Florida, tempat ia bersekolah di Chiles High School. Selama sekolah, Wilson adalah anak yang bermasalah atau troubled dan sering terlibat masalah hukum. Katanya semasa kecil dan remaja, Wade pernah beberapa kali mengalami cedera kepala yang kemudian disampaikan sebagai salah satu yang mempengaruhi perasaannya. Perjalanan kriminal Wade Wilson gak main-main. Dimulai dari tahun 2012, sekitar 18 tahunan, hingga tahun 2019. Seputar kasus perampokan, penyerangan, pelanggaran terkait senjata api, juga pelecehan. Wade Wilson juga sempat keluar masuk penjara dan itu gak membuatnya jera. Badung parah nih. Hingga puncaknya, kejadian brutal yang beruntun dilakukan oleh si Wade Wilson ini terjadi pada malam 7 Oktober 2019. Ia pertama bertemu dengan Kristen Melton, 35 tahun, pada 6 Oktober 2019 malam-malam di sebuah bar live music lokal bernama Buddha Live. Dari bar, mereka lalu main ke rumah Kristen Wilson. Kristen Melton, tipikal pasangan one night stand di Amerika. Dalam kondisi pengaruh obat-obatan, mereka lalu melakukan hoof sex di rumah Kristen. Keesokan paginya, tanpa diketahui sebabnya, si Wade Wilson ini menindih Kristen Melton dan mencekik Kristen Melton hingga tewas. Tadinya jasad Kristen Melton akan dimasukkan ke bagasi mobilnya yang sudah dibungkus dengan karpet. Namun nampaknya tubuh Kristen terlalu berat untuk Wade yang masih terpengaruh oleh obat-obatan terlarang. Jadilah Kristen Melton ditinggalkan di rumahnya. Lalu Wade Wilson pergi dengan mobil dan handphone milik Kristen. Dengan mobil curian milik Kristen Melton, pagi itu pukul 9 pagi, Wade Wilson mengajak secara paksa pacarnya Melissa Montanez atau Mila pergi, tapi ditolak. Penolakan ini membuat Wade marah. Mereka sempat tarik-tarikan di mobil. Melissa juga disiksa oleh Wade. Kejadian ini dilihat oleh tetangga dan kemudian dilaporkan ke polisi. Dalam keadaan babak belur, Mila melaporkan ke polisi bahwa ia ditinju wajahnya, digigit telinganya oleh Wade sambil juga diseret masuk ke mobil, tapi Mila berhasil kabur. Mungkin saja kalau Melissa atau Mila nggak pergi atau nggak berhasil kabur dari Wade hari itu, dia sudah tinggal nama hari ini. Wade Wilson lalu pergi. Di perjalanan sekitar pukul 10 pagi, Wade Wilson melihat seorang wanita berjalan. Dia adalah Diane Ruiz, 43 tahun, ibu dari 2 anak yang berprofesi sebagai seorang bartender. Ia sedang menuju ke tempat kerja di Cape Coral Moose Lodge. Wade Wilson lalu berpura-pura menanyakan arah dan berhasil mengajak Diane Ruiz masuk mobil. Diane Ruiz yang malang masuk ke dalam mobil, lalu tanpa alasan, Wade Wilson sambil nyetir menyiksa dan mencekik Diane hingga lemas. Diane tak berdaya, tapi tidak meninggal. Ketika tahu Diane belum meninggal, Wade Wilson mendorongnya keluar mobil, lalu dilindas berkali-kali dengan mobil itu hingga tewas dan terlihat seperti spaghetti, seperti pengakuan Wade Wilson kepada ayahnya. Jasad Diane disembunyikan di sebuah lahan kosong. Diane, karyawan rajin tanpa celah absensi, hari itu tidak kunjung datang ke tempat kerja. Akhirnya dilaporkan ke polisi sebagai orang yang hilang. Di antara peristiwa penghilangan nyawa itu, polisi menerima telepon bahwa ada orang mencurigakan tanpa baju yang sedang parkir. Orang itu adalah Wade Wilson. Saat ditanyai polisi, Wade Wilson kabur ketika polisi mencoba menahannya karena Wade Wilson mencurigakan. Lalu seorang saksi bernama Joshua Luckett melapor kepada polisi. Ia mengaku didatangi Wade Wilson untuk memesan tiket pesawat atau tiket bus karena ia akan melarikan diri setelah menghabisi seseorang. Menurut Jose, Wade datang dengan mobil hitam, hanya mengenakan celana olahraga, tanpa sepatu, tanpa kaos, dan kehilangan beberapa gigi. Polisi langsung menetapkan perimeter agar Wade tidak kabur jauh. Kemudian Wade diketahui menerobos sebuah rumah kosong di Blok 2000, Timur Laut.
Dari POV Wade yang menerobos rumah lalu menelpon ayah kandungnya Stephen Testaseka sebanyak 3 kali saat bekerja, sesudah makan malam, dan jam 10 malam. Menurut ayah kandungnya, saat menelpon pada jam kerja dan pada jam makan malam, Wade terasa seperti orang yang panik. Dia bilang dia sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dia tarik kembali. Namun, saat menelpon di jam 10 malam, Wade bercerita tentang kejadian yang sesungguhnya kalau dia sudah menghabisi 2 nyawa wanita. Suara Wade sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, malah seakan dia ingin ayahnya merasa se-excited dirinya. Hal itu membuat Stephen Testaseka takut. Awalnya, Stephen dan istrinya ingin membantu Wade Wilson, anaknya. Namun dia berubah pikiran. Dia berpikir, bagaimana jika hal itu terjadi pada ibunya, istrinya, anak perempuannya, atau tantenya? Stephen juga berpikir, jika Wade ini tidak ditangkap dan diproses, kemungkinan Wade Wilson akan melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Untuk itu dia mengatur siasat. Dia berbohong pada Wade Wilson bahwa dia akan mengirim Uber untuk menjemputnya dengan maksud agar mendapatkan alamat Wade Wilson. Setelah mendapatkan alamat Wade Wilson, istri Stephen lalu mengirim pesan kepada polisi mengenai deskripsi kejadian dan alamat Wade Wilson. Wade Wilson akhirnya ditangkap pada 8 Oktober 2019 dan ia ditahan di Lee County. Di hari yang sama, polisi Cape Coral menemukan jasad Christian Melton di blok 4800 Drive, Cape Coral. Sementara untuk jasad Diane, polisi mencari dengan bantuan anjing pelacak di area sekitar Social Club di Pine Island Road, dan Diane ditemukan meninggal pada hari Kamis di dekat rumahnya. Proses persidangan Wade Wilson menemui beberapa kendala, dari pergantian pengacara hingga ditunda karena COVID. Selama 5 tahun Wilson di penjara, ia menerima hampir 4.000 surat sejak 12 Juni 2024. Dia juga menerima 279 permintaan berkomunikasi langsung, 754 foto. Polisi harus menolak sekitar 165 foto karena let's say fotonya tidak pantas. Tren mengandungi penjahat ini pernah juga diterima oleh serial killer Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, dan Richard Ramirez. Perlakuan ini diberikan kepada Wade Wilson hanya karena Wade itu ganteng, tanpa mengindahkan kejahatan sadis dan brutal yang sudah dilakukan pada wanita lain. Reaksi publik beragam. Beberapa menyatakan simpati karena masalah kesehatan mentalnya, sementara yang lain hanya fokus pada kebrutalan kejahatannya. Kalian akan lebih kaget lagi kalau baca komen-komen fans Wade Wilson di sosmed. Mereka sanggup bilang kalau Wade Wilson itu innocent karena punya masalah kesehatan mental. Bahkan ada yang bersedia menyewakan terapis agar Wade Wilson bisa berubah menjadi lebih baik. Apalagi mereka mulai mencari-cari video lama Wade Wilson yang makin menguatkan bahwa Wade Wilson ini sangat ganteng di masa lalunya. Ujian wajah ganteng langsung menutupi kejahatan Wade Wilson. Hakim sampai menerima beberapa surat dan wejangan dari warga yang mendesaknya untuk tidak peduli dengan wajah Wilson yang ganteng dan bertato. Dan ya, selama di penjara, Wade Wilson yang sebelumnya memiliki tato di tubuh menambah koleksi tatonya di wajah. Selama sidang, dia selalu menampilkan wajah tenang dengan menengadahkan kepala tanpa rasa bersalah. Wade pernah minta diwawancari oleh NBC untuk menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan penghilangan nyawa itu. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pengakuan dia kepada ayahnya di awal. Selama proses hukum, bukti-bukti kesehatan mental Wade Wilson diajukan, termasuk kesaksian tentang cedera otaknya. Namun para ahli penuntut berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba yang merupakan faktor yang lebih signifikan dalam tindakannya. Selama penahanan, Wade Wilson tidak berhenti bikin masalah. Pada 2020, dia dan teman selnya mencoba kabur dengan merusak jendela sel mereka. Untungnya dia nggak berhasil kabur. Bayang kalau berhasil melarikan diri, kemungkinan akan ada korban lagi. Pada akhirnya, Wade Steven Wilson menerima dakwaan-dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama, dijatuhi hukuman mati untuk penghilangan nyawa terhadap pembunuhan tingkat pertama Christian Melton. Dakwaan kedua, untuk pencurian kendaraan besar-besaran dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dakwaan ketiga, penyerangan, dijatuhi hukuman 364 hari. Dakwaan keempat, pembunuhan tingkat pertama atas Diane Ruiz, dijatuhi hukuman mati. Dakwaan kelima, perampokan rumah, dijatuhi hukuman 15 tahun. Dan dakwaan keenam, pencurian kecil, dijatuhi hukuman 364 hari.
Seharusnya fans Wade Wilson berpikir ulang dan lebih baik mencurahkan perhatiannya ke keluarga yang ditinggalkan, memberikan terapi bagi keluarga korban daripada ke pelaku kejahatan yang sudah pasti dan sudah jelas melakukan kejahatan dan kebrutalan kepada wanita. Sekian dulu cerita kali ini. Kalau kalian suka video ini, tolong kasih like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga ada pelajaran dan hikmah positif dari video yang saya sampaikan hari ini. Bye.